Pemirsa Anda kembali menyaksikan Squawk Box dan berikut kita update kembali informasi utama kita pada pagi hari ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu untuk kesekian kalinya membahas perundingan damai. Zelensky mengklaim 90% poin perundingan telah tercapai. Junta militer Myanmar menggelar pemilu di tengah perang saudara, namun generasi muda enggan untuk mengikuti pemilu karena dinilai palsu. Ribuan orang buruh mengancam akan menggelar unjuk rasa berjilid-jilid karena menolak UMP tahun 2026. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi dari sektor pangan dan pertanian dalam segmen khusus Food Agri Insight CNBC Indonesia. Indonesia resmi kembali mengekspor udang ke Amerika Serikat setelah sempat tertahan selama 2 bulan. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Ishartini menyatakan pemulihan ekspor udang ini sudah berlangsung sejak 31 Oktober. Menurut Ishartini, pengiriman pada 31 Oktober lalu telah diterima dan lolos pemeriksaan otoritas di Amerika Serikat. Hal ini menjadi simbol kalau penanganan kasus cesium pada udang berhasil diselesaikan. Dengan pulihnya ekspor komoditas udang, pemerintah optimistis kontribusi sektor perikanan terhadap neraca perdagangan nasional akan kembali menguat di akhir tahun 2025. Dan alhamdulillah, mulai 31 Oktober kita sudah bisa kembali mengekspor udang kita ke Amerika. Bahkan pada tanggal 3 Desember kemarin, Bapak Menko Pangan, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Bapak Wamen beserta Wakil Kepala BRIN, Wamen Lingkungan Hidup berkenan untuk melakukan pelepasan ekspor ke Amerika atas udang-udang Indonesia yang sempat 2 bulan stranded tidak bisa dilakukan ekspor ya. Jadi dan kabar baiknya bahwa ekspor yang awal, yang uji coba pertama kita lakukan 31 Oktober sudah bisa diterima dan lolos dirilis di Amerika Serikat. Dengan demikian, kasus penanganan udang ini sudah bisa menyelamatkan yang tiap tahun udang kita ke Amerika tuh Pak Mahmud ya $1 miliar lebih gitu ya. Itu sudah bisa kita lakukan kembali ya. Dan pemirsa, untuk mengulas langkah pemerintah mengembalikan kepercayaan pasar ekspor setelah kasus cemaran cesium 37 menerpa produk udang Indonesia, langsung saja kita simak bersama dialog bersama dengan jurnalis CNBC Indonesia Syafina Nachiar bersama dengan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini berikut ini. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Food Agri Insight bersama dengan saya Syafina Nachiar, dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan juga Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ibu Ishartini. Ibu Is, terima kasih untuk waktunya demi CNBC Indonesia, Ibu. Sama Mbak Syafina. Iya, betul. Langsung saja kita mulai diskusinya ya Bu ya. Kita tahu KKP memiliki target ekspor perikanan di 2025 sebesar 6,25 miliar USD. Nah, dalam target ekspor tersebut, bagaimana peran Badan Mutu untuk bisa membuka pasar ekspor baru? Ya, Mbak Syafina, target 2025 6,25 miliar US dollar ya. Per Oktober kemarin kita sudah mencapai 5,07 miliar US dollar ya. Jadi mudah-mudahan target ini bisa tercapai di akhir tahun. Tentu posisi kami di Badan Mutu, Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat mendukung pencapaian target nilai ekspor hasil perikanan di 2025. Kami melaksanakan yang namanya pengendalian, pengawasan mutu dan keamanan. Ya, karena ini adalah persyaratan dari
negara tujuan ekspor untuk bisa mereka menerima produk-produk yang memang aman untuk dikonsumsi. Nah, dalam hal ini kami melaksanakan inspeksi, melaksanakan surveillance, termasuk sertifikasi dari hulu sampai hilir, artinya dari produk mulai dari ditangkap atau dibudidaya di sisi hulu, kemudian didistribusi oleh para supplier, kemudian diolah oleh para unit pengolahan ikan. Semua disertifikasi hulu hilir sampai menuju gerbang pintu ekspor pun kami sertifikasi, namanya sertifikat mutu hasil kelautan dan perikanan. Itu yang diminta oleh negara tujuan ekspor. Di situ sudah tertera bahwa produk yang kita kirim adalah produk yang memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan. Dan bagaimana juga dengan membuka peluang ekspor baru itu, tetapi pemerintah juga bisa tetap fokus untuk menjaga mutu di pasar tradisional? Ya, di pasar-pasar tradisional kita lakukan yang namanya monitoring, ya, monitoring terhadap kandungan-kandungan bahan berbahaya. Kami bersama-sama dengan teman-teman dari pemerintah daerah, juga teman-teman dari BPOM untuk bisa melaksanakan pengawasan di pasar tradisional. Nah, membuka pasar baru itu juga memang tidak semudah membalikan tangan, karena kita harus memberikan trust, memberikan kepercayaan kepada buyer bahwa produk kita ini sudah memenuhi standar internasional. Sehingga kami lakukan terus yang namanya harmonisasi sistem penjaminan mutu, karena kita harus sama dan kita harus diakui oleh negara yang akan menerima produk kita. Itu yang kita lakukan, namanya harmonisasi sistem penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan. Harmonisasi penjaminan mutu. Nah, kemarin kita tahu, Bu, sempat ada isu yang juga ramai dibicarakan. Nah, pasca isu tersebut, Bu, bagaimana KKP akhirnya bisa mengembalikan reputasi produk perikanan dan kelautan RI setelah terjadinya penolakan produk oleh Amerika Serikat? Apa yang dilakukan? Iya, penolakan kemarin kan sangat membuat shock ya kepada industri udang di tanah air ini. Namun demikian, atas hasil kerja keras ya, kerja bersama dengan seluruh pihak terkait, terutama dari teman-teman Bapeten, dari BRIN, dan juga terakhir kemarin kita bekerja sama juga dengan teman-teman BRIMOB. Kemudian seluruh lintas dan utamanya kita dikoordinasi oleh Satgas yang dipimpin oleh Pak Menko Pangan. Seluruh permasalahan bisa kita lalui, dan terakhir adalah pencapaian bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai certifying entity satu-satunya yang bisa menerbitkan sertifikat ekspor yang free cesium 137, jadi bebas cesium. Itu adalah hal yang bagaimana kita bisa mengembalikan reputasi, artinya kita bisa menunjukkan bahwa kita mampu, dan pihak dari Amerika Serikat dalam hal ini US FDA mempercayai hal tersebut. Tentu itu yang harus kita jaga sekarang adalah bagaimana kita melaksanakan apa yang disebut SOP itu harus kita jaga penuh, jangan sampai ada yang terlewatkan. Itu kita harus jaga reputasi, dan tentu kami bekerja sama juga dengan seluruh para pelaku usaha. Para pelaku usaha paham, mereka bersedia dan wajib untuk melaksanakan seluruh SOP yang kita bangun bersama dengan US FDA, karena mutu ya, keamanan hasil produk nih, kelautan dan perikanan kita yang akan diekspor itu adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah tapi juga para pelaku usaha, para seluruh supply chains yang terlibat di dalamnya. Berarti setelah kejadian cesium itu ada pengawasan yang lebih ketat, atau apa yang dilakukan, Bu, setelah kejadian itu? Iya, tadi yang saya sampaikan, pengawasan yang lebih ketat sesuai dengan SOP yang sudah kita sepakati bersama dengan pihak Amerika. Nah, tentu melaksanakan ini tidak kita sendiri, berkoordinasi dengan lintas kementerian dan juga dengan para pelaku usaha. Jadi kalau para pelaku usaha pun tidak melakukan SOP yang sama, itu tidak bisa akan terjadi. Sehingga itu yang terus kita jaga, dan nanti pada saatnya pihak dari USFD akan datang ke Indonesia melihat sistem kita sudah kuat, tentu akan ada ya semacam ya tanda petik relaksasi atau penurunan dari yellow list menjadi kembali menjadi green ya gitu. Itu yang kami targetkan pada saat nanti auditor datang, kita sudah bisa menunjukkan bahwa kita sudah bisa melaksanakan dengan baik.
Dari kejadian itu, Bu, apa yang bisa dipelajari terkait dengan pengawasan mutu dan pengawasan sebagainya? Maksudnya kita bisa katakan itu suatu hal yang tidak ada yang sengaja menjadikan hal itu sebuah kasus besar. Tapi apa evaluasinya, Bu, dari hal itu? Poin apa yang miss dari pengawasan mutu pada saat itu? Jadi begini, kalau untuk pengawasan mutu dari sisi perikanannya sudah kita lakukan ya. Kita itu ada yang namanya uji ya untuk mikrobiologi, secara kimia, virus, parasit dan sebagainya sudah. Tetapi memang radioaktif ini tidak ada sebenarnya di produk. Jadi tentu pelajaran yang sangat berharga bahwa sektor perikanan ini bisa loh dipengaruhi oleh sektor lain. Nah, itu yang tentu kita harus jaga sama-sama adalah lingkungannya, gitu ya. Lingkungannya yang dapat mempengaruhi sektor perikanan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini tentu seluruh pihak akan bisa melihat bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Iya. Sejauh ini, Bu, bagaimana kondisi dan juga kapasitas dari laboratorium Badan Mutu di provinsi, di daerah-daerah agar eksportir lokal ini tidak terkendala oleh infrastruktur pengujian, Bu? Untuk laboratorium, kami ada unit pelaksana teknis namanya ya di provinsi, di daerah-daerah. Total seluruh Indonesia ada 46. Ya, tapi ini kan yang sekarang yang kena kewajiban ini hanya provinsi-provinsi di Jawa dan satu di Lampung gitu ya. Nah, kami sudah siapkan itu sehingga seluruh pelaku usaha baik pun yang lokal pun bisa kita layani ya. Kami sudah mengadakan yang pada akhir tahun ini peralatan-peralatan. Kemarin kita kerjasama dengan Bapeten, kita saling pinjam alat dengan BRIN dan juga dengan Brimob, tapi kami juga sudah siapkan sekarang. Kita sudah punya alatnya untuk scanning dan juga kita sudah punya alat untuk uji sehingga di awal tahun nanti laboratorium milik KKP sudah bisa melayani para pelaku usaha ya, sehingga itu bisa memperkuat seluruh laboratorium yang ada di BRIN, ada di Bapeten, di KKP juga ada. Berarti sebenarnya sekarang ketersediaan laboratorium sudah cukup atau masih banyak yang harus dibangun kembali, Bu? Menurut saya kalau untuk melayani Jawa dan Lampung sudah cukup, karena kami nanti akan siapkan laboratorium kami di Jakarta dan juga di Surabaya ya. Tahap 1 ini Jakarta sudah bisa operasional di awal Januari, kemudian tahap berikutnya yang di Surabaya ya. Itu tidak terlalu lama itu. Di bagian Indonesia bagian timur bagaimana, Bu? Indonesia bagian timur nanti akan kami lengkapi secara bertahap. Kami tahun depan membangun laboratorium di Makassar, termasuk nanti peralatannya. Jadi nanti hub untuk Jawa Timur di wilayah timur ada di Makassar. Kemudian yang barat sebelah sana juga kami akan bangun di Medan nanti. Berarti semua masih akan dalam tahap pengembangan begitu ya? Iya, tapi yang untuk Jakarta, Surabaya sudah ada. Tahun ini bisa. Seperti apa, Bu, sejauh ini rencana peningkatan kapasitas UPT Badan Mutu, penambahan personel, pelatihan, modernisasi alat di provinsi-provinsi produsen besar ekspor? Kalau misalkan laboratoriumnya sudah siap, tapi SDM-nya belum, seperti apa begitu kan? Kami ingin tahu program yang ada. Jadi kami sudah profiling ya, di mana unit pengolahan ikan yang ekspornya besar ya, kemudian frekuensinya yang juga tinggi, itu kita sudah profiling sehingga UPT kita juga labnya sudah kami cluster gitu ya. Nah, sudah kami cluster. Nah, semua sudah bisa melaksanakan uji khusus yang radioaktif Jakarta dan Surabaya dulu begitu ya. Kemudian nanti menyusul Lampung. Jadi kami revitalisasi alat laboratorium. Kami juga terima kasih mendapatkan dukungan anggaran ya dari Komisi 4 DPR RI. Kemudian Pak Menteri juga sudah mengarahkan kita dilengkapi dengan peralatan lab yang memadai. Kemudian untuk SDM kami lakukan pelatihan. Kemarin untuk yang radioaktif sudah mendapatkan pelatihan dari teman-teman Bapeten dan BRIN, dan kami akan terus lakukan peningkatan kompetensi seluruh para analis lab dan juga inspektur mutu. Kemudian untuk regulasi kami penuhi, kami susun semua sehingga tidak ada yang bolong-bolong. Jadi intinya bagaimana kita mengembangkan atau memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan ini untuk memadai dan semua comply terhadap peraturan-peraturan, terutama peraturan internasional ya. Baik, semakin menarik Ibu. Kita tahan terlebih dahulu ya, Bu ya. Pemirsa, dialog akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Food Agri Insight.
Anda kembali lagi menyaksikan Food Agri Insight, masih bersama dengan saya Syafina Sasyar dan juga Ibu Wishartini. Bu, kita lanjutkan kembali. Sejauh ini, kolaborasi apa yang dilakukan oleh Badan Mutu dengan asosiasi eksportir, asosiasi udang, tuna, dan asosiasi lainnya untuk bisa mendorong lebih banyak lagi, Bu, eksportir kecil untuk bisa memiliki sertifikasi keamanan pangan seperti HACCP ataupun yang serupa dengan itu? Ya, jadi gini, untuk para eksportir yang sudah besar ya, mereka sudah terbiasa dengan sertifikasi, dia sudah punya HACCP, bahkan grade-nya juga sudah banyak A gitu ya, grade A. Nah, untuk yang para eksportir yang baru mulai atau yang masih kecil, kami terus melakukan pendampingan. Jadi mereka harus register. Kita lakukan pendampingan bagaimana cara meregister ke negara tujuan, karena banyak yang tidak tahu caranya ataupun tahu harus mengisi aplikasi tapi mengisi dalamannya tentu kita fasilitasi para eksportir pemula ataupun yang masih kecil untuk bisa melakukan registrasi ya, karena ada beberapa negara yang harus register, ada juga beberapa negara yang tidak perlu, tapi negara besar biasanya dia harus melalui registrasi. Nah, kemudian sertifikasi seluruhnya kami fasilitasi karena ada di PP 28, jadi itu adalah perizinan kewajiban ya untuk perizinan berusaha, mulai dari tadi hulu sampai hilir untuk sertifikasi akan kita dampingi. Nah, kerjasama dengan para asosiasi, terakhir kami juga kemarin tanda tangan kerjasama dengan AP5I, Asosiasi Pengolah Produk Perikanan, khusus mengenai yang radioaktif ya. Jadi kita khususkan karena ini sangat krusial, karena ini untuk memperbaiki yang kemarin agak macet-macet supaya bisa lancar. Nah, Mbak Safina, sejak kita 31 Oktober sudah bisa ekspor kembali ke Amerika sampai dengan hari ini tanggal 22 Desember itu sudah 1.004 kontainer sudah bisa berhasil kita berangkatkan dengan volume 20.454 ton, nilainya luar biasa 3,6 triliun ya. Ini angkanya lebih tinggi daripada tahun sebelumnya atau ini nutup angka yang kemarin sempat terhold. Ini sampai sekarang sudah, dan luar biasa ini lebih besar daripada yang bulan yang sama di tahun lalu ya. Jadi ini luar biasa. Bayangkan kalau kita kemarin tidak bisa menyelesaikan masalah sertifikasi bebas radioaktif ini, 3,6 T. Itu akan hilang ya. Jadi ini luar biasa, alhamdulillah sudah bisa kita kerjasama dengan para asosiasi. Bahkan pada saat sertifikasi diberlakukan sudah ada kontainer yang udah terlanjur jalan tanpa sertifikat. Nah, ini juga sudah berhasil kita negosiasikan dengan pihak Amerika yang on water tanpa sertifikat juga sudah boleh hanya dilakukan uji di sana, dan dari 1.064 kontainer sekarang sudah lebih dari 30% sudah bisa rilis masuk ke pasar Amerika, sehingga itu adalah sebenarnya kepercayaan dari pihak Amerika kepada Indonesia, khususnya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai sistem jaminan mutu ini ya. Sejauh ini ada nggak, Bu, pelatihan yang memang diberikan kepada eksportir kecil terkait hal-hal spesifikasi seperti ini, Bu? Sering kita lakukan pelatihan ya, baik itu melalui webinar ataupun pelatihan kita undang. Khusus yang udang kemarin kita undang secara offline ya, para pelaku bagaimana caranya scanning, bagaimana nanti sampling, kemudian bagaimana mengantar sampelnya itu ke laboratorium. Itu kita lakukan. Nanti ini mulai Januari kita akan tetapkan SOP yang untuk CCP, artinya Critical Control Point. Sejak penerimaan bahan baku dia harus sudah bisa scan. Nah, itu pun kita latih. Jadi di unit pengolahan itu ada yang namanya QC-nya. Orang-orang yang QC itu kita latih. Kita selalu laksanakan itu. Kalau tidak bisa offline ya kita online gitu. Ya, jadi kita lakukan itu. Oke, dan bagaimana juga Badan Mutu akhirnya menjalin komunikasi dengan otoritas mutu di negara tujuan ekspor untuk bisa menyesuaikan atau memperbarui standar mutu? Iya, Mbak. Yang namanya standar mutu global itu very challenging dan very complicated. Dan dinamis juga nggak sih, Bu? Ya, dinamis itu berubah. tadi. Dinamis kan cepat berubah. Ada isu-isu yang terus berkembang gitu ya. Apalagi dengan kondisi lingkungan yang
banyak terdegradasi. Tentu itu sangat mempengaruhi kepada biota dan itu juga akan menjadikan persyaratan baru gitu ya. Kita ini belum bicara mikroplastik ini ya. Ke depan pasti setelah radioaktif ini mungkin mikroplastik akan menjadi persyaratan tambahan lagi. Tapi walaupun isunya sudah ramai ya Bu isunya ya, sudah ramai, tapi ikannya katanya banyak mengkonsumsi bahkan air mikroplastik. hujan pun ada gitu ya. Itu kita udah aware terhadap itu. Oleh sebab itu kita terus lakukan komunikasi intensif dengan otoritas kompeten di negara tujuan ya, kayak di Amerika dengan US FDA, di Arab Saudi dengan SFDA, di China dengan GACC, di Uni Eropa kita dengan DG Sante ya. Kita lakukan komunikasi baik tertulis maupun virtual meeting. Apa ada persyaratan baru dari mereka, kemudian kita pelajari karena pemahamannya harus teknis gitu. Dan itu akan kita sosialisasikan kepada seluruh pelaku usaha sehingga semua itu sudah harusnya bersiap gitu. Karena memang devisa untuk negara ini kan harus tetap kita jaga bahkan kita tingkatkan karena kalau kita bisa meningkatkan ujungnya meningkatkan pendapatan para pelaku di hulu juga, gitu ya, betul. Di nelayan, di pembudidaya, nanti di para supplier ya, kemudian juga para pengolah. Gitu. Oke, Bu, tadi kan Ibu sempat mention kalau sebenarnya pemerintah sudah aware nih dengan isu mikroplastik. Nah, apakah sudah ada langkah Bu yang diambil lebih cepat terkait hal ini? Ya, tentu yang pertama sosialisasi ya. Pak Menteri sudah memiliki satu kebijakan dari 5 kebijakan Blue Economy, ekonomi biru, yaitu mengenai bagaimana kita bisa mengurangi sampah plastik melalui gerakan partisipasi nelayan ya. Itu dari sisi hulunya sendiri harus sudah dilakukan public awareness dan beberapa kegiatan sudah mengarah ke sana. Kemudian komunikasi dengan koordinasi ya dengan lintas sektor, baik itu dengan lingkungan hidup, dengan pemerintah daerah, supaya bagaimana dari hulunya tidak menambah jumlah sampah plastik yang ke laut. Bahkan Pak Menteri selalu sampaikan di pelabuhan-pelabuhan perikanan kita, kapal perikanan yang berangkat tuh dilihat itu dia bawa, kan dia selalu bawa perbekalan. Jumlah plastiknya berapa, pulang nggak boleh berkurang karena dia tidak boleh buang di laut ya. Jadi itu dari sisi hulunya. Kemudian dari sisi kami juga sudah mulai melakukan monitoring perairan-perairan. Kemudian kami akan persiapkan juga alat lab yang bisa mendeteksi biota terhadap mikroplastik. Jadi mudah-mudahan ini tidak akan terjadi, tapi awareness harus dibangun dari sekarang. Iya, harus dibangun dari sekarang. Karena isunya sudah banyak, Bu, ya. Jadi memang harus diantisipasi. Nah, sepanjang tahun 2025, apa saja evaluasi di sektor perikanan dari sisi mutu ekspor dan kemudian dilakukan perbaikan lagi di tahun 2026 mendatang? Tentu kami akan terus ya memperkuat dari sisi sistem ya, kesisteman. Traceability untuk produk perikanan ini terus kami perkuat. Kami lakukan juga digitalisasi ya. Jadi semua rantai pasok kami siapkan aplikasi. Kami punya namanya aplikasi Siap Mutu. Itu bisa mendetek ikan ini loh diambil dari mana, gitu ya. Produk ini bisa ditelusur sumbernya dari mana, diambil oleh di perairan mana, diambil oleh kapal mana dan sebagainya. Itu akan kita perkuat karena itu yang akan bisa menunjukkan kita bahwa pendataan, kualitas data kita, kemudian bisa menjaga supaya penjaminan ini bisa terus adalah salah satunya dari digitalisasi di 2026. Yang lain akan kami terus perkuat ya, bangsa SDM, kemudian sarana prasarana dan yang lain itu ya udahlah, itu udah normal rutin, tapi kita ingin perkuat dari membuat blockchain ya, blockchain untuk semua nih data traceability untuk produk-produk perikanan kita. Karena semua dimulai dari tracing yang tepat agar bisa diantisipasi dengan benar dan tepat juga. Betul ya Bu ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Ibu Isartini atas waktunya. Kami doakan semoga kejadian hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari dan ikan-ikan kita bisa diterima di banyak negara. Terima kasih banyak Ibu Isartini. Sehat dan sukses selalu. Mbak Safina. Ya pemirsa, demikian dialog saya bersama dengan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ibu Isartini dalam segmen Food Agri Insight. Bersama saya Syafina Nasyar, CNBC Indonesia Beyond Business.
Kecelakaan beruntun terjadi di Jepang, 2 orang meninggal dunia dan 26 lainnya luka-luka. Informasi selengkapnya usai jeda, kami akan segera kembali.